dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Saudari-saudara, ibu, bapak, suster, buder, romo sekalian, selamat pagi, berkah dalam, dan salam sehat selalu. Hari ini kita merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Nah, ada 3 makna yang bisa kita rayakan ya, pada Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus ini. Yang pertama, dari pihak Allah sendiri, Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus ini mengungkapkan ya, Allah yang sungguh memberikan diri seutuhnya, sehabis-habisnya untuk keselamatan manusia. Sampai-sampai dalam Kristus Allah memberikan tubuh dan darahnya untuk makanan manusia. Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus juga mengungkapkan Allah yang ingin bersama dengan manusia, terus hadir di tengah-tengah manusia. Dan ini dilambangkan di dalam sakramen Maha Kudus yang selalu hadir di tabernakel gereja kita. Ini menunjukkan Allah yang ingin menyertai kehidupan manusia itu di dalam perjuangan kita sehari-hari. Makna kedua, dari segi karya keselamatan itu sendiri, ini mengungkapkan bahwa manusia akan selamat apabila dalam perjalanan kehidupannya itu bersatu dengan Allah. Roh, jiwa, semangat, dan sabda Kristus itu supaya menjadi semangat dan membimbing perilaku orang itu dalam hidup sehari-hari. Maka ada istilah, kita itu manusia itu supaya mengikuti jejak Kristus. Jadi berjalan itu mengikuti jejak Kristus. Juga istilah lain itu kita supaya menjadi alter Kristus, yang berarti kita ini supaya menjadi Kristus-Kristus yang lain. Nah, dalam doa kepada hati kudus Yesus itu dikatakan demikian, jadikanlah hati kami seperti hatimu. Nah, ini menunjukkan supaya hati kita itu sungguh menjadi seperti hati Kristus sendiri, karena bersatu dengan Kristus itu sendiri. Seluruh hidup kita supaya dibimbing oleh Roh Kristus sendiri, sabdanya supaya menjadi perilaku kita, sehingga kita berjalan sesuai dengan kehendaknya. Nah, makna ketiga dari Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus ini adalah bahwa untuk bisa selamat ya, kepada diri Allah yang menyerahkan diri itu, manusia supaya menanggapinya. Bila manusia tidak menanggapinya, juga tidak akan sampai pada keselamatan. Ungkapan tanggapan terhadap penyerahan diri Allah ini diungkapkan dalam menerima komuni suci, yaitu wujud nyata Allah yang memberikan diri dan manusia yang menerimanya. Nah, tapi komuni suci tidak boleh hanya terbatas ya pada peristiwa fisik, yaitu makan hosti saja.
kita harus sampai makna yang terdalam dari komuni suci, yaitu kesatuan kita dengan Kristus, ya, yang supaya menjiwai hidup kita. Sabdanya supaya mengarahkan tingkah laku kita dalam hidup sehari-hari, dan rohnya, ya, itu supaya sungguh, ya, memberi, ya, arah, ya, kepada jalan kita setiap hari. Saudari-saudara sekalian, selama pandemi ini banyak umat itu rindu untuk menerima komuni suci secara fisiknya. Lagu dari Aji Pradipta yang tadi kita dengarkan di awal renungan ini itu mengungkapkan kerinduan umat yang dalam itu. Nah, tetapi kita karena pandemi ini tidak bisa menerima secara fisik komuni suci, ya, kita tetap tidak terhalang untuk menyatukan hati kita dengan Kristus, untuk menerima sabdanya, membimbing langkah kita. Kita tetap bisa menghayati makna yang terdalam dari komuni suci, yaitu menyatukan hati kita dengan Allah yang sudah menyerahkan diri dan menyatukan diri dengan kita dalam hidup sehari-hari. Nah, maka saya ucapkan selamat merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus, ya. Marilah kita supaya sampai pada makna terdalam dari komuni suci, yaitu kita bersatu dengan Kristus, Roh Kristus, sabdanya, supaya memimpin langkah laku kita setiap hari. Berkah dalam. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu.